Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Syita Fati Atna selaku dosen pengampu mata kuliah persamaan diferensial yang telah memberikan kami kesempatan sebagai pemateri pada materi persamaan diferensial linear order tinggi homogen dengan koefisien konstan. Nah, sebelumnya kita kenal dulu nih dengan anggota kelompok 7. Yang pertama ada saya, Mbak Dwi Rizky, kemudian ada Mbak Laras, Mbak Amelia, dan Mas Naufal. Oke, langsung saja ke materi pertama, yaitu tentang persamaan homogen dengan koefisien konstan yang akan dijelaskan oleh Mbak Laras. Kepada Mbak Laras, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya untuk materi yang pertama, yaitu persamaan homogen dengan koefisien konstan, di mana persamaan diferensial linear homogen dengan koefisien konstan ini memiliki bentuk umum A0 D pangkat NY per DX pangkat N ditambah A1 D pangkat N-1Y per DX pangkat N-1 ditambah titik-titik hingga ditambah A N-1 dy per dx ditambah a n pangkat y, a n y sama dengan 0. Dengan a0, a1 hingga an merupakan konstanta real. Nah, untuk mencari solusi dari persamaan diferensial linear homogen ini dapat dicari dengan suatu fungsi yang memiliki sifat d pangkat ny per dx pangkat n, fx sama dengan cfx. Kemudian untuk sifat tersebut dimiliki oleh Y sama dengan E pangkat MX, dengan M adalah konstanta, sehingga akan dicari solusi dari persamaan diferensial dalam bentuk Y sama dengan E pangkat MX dengan konstanta M yang dipilih, sehingga diperoleh E pangkat MX yang memenuhi PD linear homogen. Nah, di sini dimisalkan Y sama dengan E pangkat MX merupakan sebuah solusi, maka dengan mensubstitusikan Y sama dengan E pangkat MX tersebut dan turunannya kepada persamaan diferensial linear homogen akan diperoleh A0 M pangkat N, E pangkat MX ditambah A1 M pangkat N-1, E pangkat MX ditambah titik-titik ditambah A N-1 M E pangkat MX ditambah A N E pangkat MX sama dengan 0, atau dapat dituliskan dalam bentuk E pangkat MX dikali A0 M pangkat N ditambah A1 M pangkat N-1 ditambah titik-titik hingga ditambah A N-1 M ditambah A N sama dengan 0. Nah, karena E pangkat MX ini tidak sama dengan 0, maka A0 M pangkat N ditambah A1 M pangkat N-1 ditambah titik-titik hingga ditambah A N-1 M ditambah A N sama dengan 0, ini disebut dengan persamaan karakteristik. Nah, untuk menentukan solusi dari persamaan diferensial linear homogen ini dapat dicari dengan menemukan nilai M yang memenuhi persamaan karakteristik tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Laras atas pemaparan materinya. Kita lanjut nih ke pembahasan selanjutnya. Nah, apabila kondisi-kondisi tertentu mengenai akar-akar persamaan karakteristik. Nah, yang pertama, apabila akar-akar persamaan karakteristiknya itu real dan berbeda. Nah, jadi, jika persamaan diferensial linear homogen dengan koefisien konstan ini memiliki sebanyak n, akar real yang berbeda yaitu M1, M2, seterusnya hingga Mn, maka solusi umum dari persamaan diferensial tersebut adalah Y sama dengan C1 E pangkat M1X ditambah C2 E pangkat M2X ditambah seterusnya hingga Cn E pangkat Mnx, di mana C1, C2 seterusnya hingga Cn adalah konstanta sembarang. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung ke contoh soal aja yuk. Nah, yang pertama, carilah solusi umum dari persamaan berikut, yaitu D kubik Y per DX kubik dikurangi 2D kuadrat Y per DX kuadrat
dikurangi 5 dy per dx ditambah 6y sama dengan 0. Nah, yang pertama kita menentukan dulu nih persamaan karakteristiknya. Misalkan kita turunannya itu kita misalkan dengan m. Sehingga jadi persamaannya m kubik dikurangi 2m kuadrat dikurangi 5m plus 6 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan hingga m-1 dikalikan dengan m plus 2 dikalikan dengan m-3. Nah, jadi nilai m-nya itu dihasilkan itu real dan berbeda. Kan itu M sama dengan 1, M2 itu sama dengan min 2, dan M3 sama dengan 3. Jadi kita substitusi ini ke solusi umum di mana Y sama dengan C1E pangkat M1X ditambah C2E pangkat M2X, seterusnya hingga CNE pangkat MNX. Nah, substitusiin nilai M1, M2, M3 tadi. Hingga ketemu, jadi solusi dari persamaan diferensial linear homogen di atas, yaitu Y sama dengan C1E pangkat X ditambah C2E pangkat min 2X ditambah C3E pangkat 3X. Nah, untuk pemaparan selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh Mas Naufal. Kepada Mas Naufal, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dwi. Yang selanjutnya ada akar persamaan karakteristik real dan ada yang sama. Jika PD linear homogen dengan koefisien konstan memiliki sebanyak n akar real dan ada di antaranya yang berulang sebanyak k kali, yaitu M1, M2, dan seterusnya hingga MK, MK plus 1, seterusnya hingga MN, di mana M1 sama dengan M2 sama dengan seterusnya hingga MK sama dengan M. Maka solusi umum PD tersebut adalah Y sama dengan C1E pangkat X plus C2X E pangkat X sama dengan C1 plus C2X dikalikan dengan E pangkat X. Dengan C1, C2 seterusnya hingga Cn konstanta sebarang. Lalu selanjutnya ada contoh yang kedua, yaitu carilah solusi umum dari persamaan diferensial berikut, yaitu D3 pangkat Y per DX pangkat 3 min 4 D kuadrat Y per DX kuadrat min 3 DY per DX plus 18Y sama dengan 0. Yang pertama kita tentukan terlebih dahulu persamaan karakteristiknya, yaitu M pangkat 3 min 4M pangkat 2 min 3M plus 18 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan, maka akan menghasilkan M min 3 dikalikan dengan M min 3, maka kita bisa tulis M1 sama dengan 3 dengan min 2. Nilai M yang dihasilkan merupakan akar real dan ada yang sama. Sehingga solusi umumnya yaitu kita bisa menggunakan rumus Y sama dengan C1 E pangkat X plus C2X E pangkat X sama dengan C1 plus C2X dikalikan dengan E pangkat X. Lalu kita substitusikan M1, M2, M3-nya menjadi Y sama dengan C1 plus C2X dikali E pangkat 3X plus C3E pangkat min 2X. Jadi solusi umum dari PD linear homogen tersebut adalah Y sama dengan C1 plus C2X dikali E pangkat 3X plus C3E pangkat min 2X. Sekian dari saya kembalikan ke Mbak Dwi. Baik, terima kasih Mas Noval atas penjelasannya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Amel. Kepada Mbak Amel, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan kondisi di mana akar-akar persamaan karakteristiknya kompleks. Karena koefisien persamaan karakteristik adalah bilangan real, maka apabila A plus BI merupakan akar persamaan karakteristik, dan juga A min BI juga merupakan akar persamaan karakteristik. Sehingga solusi umum persamaan diferensial linear homogen yang berkorespondensi dengan akar-akar A plus BI dan A min BI adalah Y sama dengan E pangkat AX dikali C1 cos BX ditambah C2 sin BX.
dengan C1 sama dengan K1 plus K2, dan C2 sama dengan I dikali K1 min K2. Selanjutnya, di sini ada contoh soal. Carilah solusi umum dari persamaan diferensial berikut, yaitu D pangkat 4 Y per DX pangkat 4 dikurang 3 dikali D pangkat 3 Y per DX pangkat 3 dikurang 2 D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah 2 dikali DY per DX ditambah 12 Y sama dengan 0. Pertama-tama kita menentukan persamaan karakteristiknya terlebih dahulu dengan memisahkan turunan tersebut menjadi M. Jadi permisalannya itu M pangkat 4 dikurang 3M pangkat 3 dikurang 2M pangkat 2 ditambah 2M plus 12 sama dengan 0. Dihasilkan faktor-faktornya yaitu M min 3 dikali M min 2 dikali M kuadrat plus 2M plus 2. Untuk M min 3 dan M min 2 dihasilkan M1-nya yaitu 2 dan M2-nya yaitu 3. Lalu untuk M kuadrat plus 2M plus 2 menggunakan rumus ABC yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita substitusikan untuk A, B, dan C-nya. Jadi min 2 plus minus akar 2 kuadrat min 4 dikali 1 kali 2 per 2 dikali 1. Jadi menghasilkan min 2 plus minus 2 akar min 1. Maaf, itu ada kesalahan. Menghasilkan min 2 plus minus 2 akar min 1 per 2. Untuk akar min 1 kita misalkan menjadi I. Lalu kita sederhanakan menjadi diperoleh M 3,4-nya itu min 1 plus minus I. Karena nilai M yang dihasilkan terdiri dari akar real yang berbeda dan akar kompleks dengan nilai A sama dengan 1 dan B sama dengan plus minus 1, maka untuk solusi umumnya yaitu menggunakan Y sama dengan C1E pangkat M1X plus C2E pangkat M2X ditambah E pangkat AX dikali C1 cos BX ditambah C2 sin BX. Kita substitusikan untuk M1, M2, M3, dan M4-nya menjadi Y sama dengan C1E pangkat 2X ditambah C2E pangkat 3X ditambah E pangkat min X dikali C1 cos X ditambah C2 sin X. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Amelia atas pemaparannya. Nah, itu dia mengenai materi kita pada hari ini. Nah, biar lebih memperjelas lagi nih pemahaman dari teman-teman, bagaimana kalau kita ke latihan soal berikutnya. Nah, untuk soal yang pertama, ini bakal dijelasin kembali sama Mbak Laras. Pada Mbak Laras, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dwi atas waktunya. Untuk soal yang pertama, diketahui persamaan diferensial yaitu D2Y per DX kuadrat min 6DY per DX plus 13Y sama dengan 0. Kita diminta untuk mencari solusi umum dari persamaan diferensial tersebut. Nah, sebagai penyelesaiannya, yang pertama kita dapat menentukan persamaan karakteristik yaitu diperoleh M kuadrat min 6N M ditambah 13 sama dengan 0. Sehingga untuk M1 dan M2-nya kita dapat peroleh dengan menggunakan rumus ABC yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita memiliki B sama dengan min 6 dan A sama dengan 1 serta C sama dengan 13. Sehingga kita substitusikan ke dalam rumus ABC tersebut diperoleh 6 plus minus akar 36 min 52 per 2. Kemudian kita sederhanakan lagi sehingga diperoleh M1 dan M2 yaitu 6 plus minus 4I per 2 dan disederhanakan menjadi 3 plus minus 2I. Nah, 3 plus minus 2I ini memiliki nilai A sama dengan 3 dan nilai B sama dengan plus minus 2. Sehingga untuk solusi umum dari persamaan diferensial tersebut, yaitu Y sama dengan E pangkat AX
kali C1 cos Bx ditambah C2 sin Bx. Sehingga kita substitusikan nilai A sama dengan 3 dan nilai B sama dengan plus minus 2 diperoleh Y sama dengan E pangkat 3X dikali C1 cos 2X ditambah C2 sin 2X. Jadi solusi umum dari persamaan diferensial tersebut adalah Y sama dengan E pangkat 3X dikali C1 cos 2X ditambah C2 sin 2X. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Laras atas penjelasannya. Kemudian kita berlanjut nih ke soal yang kedua. Nah, oke, soal yang kedua itu carilah solusi khusus dari D kubik Y per dx kubik minus 10 d kuadrat y per dx kuadrat ditambah 23 dy per dx dikurangi 14 y sama dengan 0, di mana y0 itu sama dengan 0, y aksen 0 itu sama dengan 9, dan y aksen 0 itu sama dengan 87. Nah, yang pertama kita akan menentukan persamaan karakteristiknya terlebih dahulu. Nah, jadi misalkan untuk turunannya itu kita misalkan m, sehingga m kubik minus 10m kuadrat ditambah 23m minus 14 itu sama dengan y. Nah, kita faktorkan sehingga m minus 1 dikalikan dengan m minus 2 dikalikan dengan m minus 7 itu sama dengan 0, dan didapat persamaan karakteristiknya adalah m1 sama dengan 1, m2 sama dengan 2, m3 sama dengan 7, sehingga solusi umumnya adalah y sama dengan c1 e pangkat x ditambah c2 E pangkat 2X ditambah C3 E pangkat 7X. Nah, tidak selesai sampai di situ, kita akan melanjutkan dengan menentukan masalah nilai awal. Nah, yang pertama tadi kita ketahui nih, Y0 itu sama dengan 0, di mana Y-nya itu adalah sama dengan C1 E pangkat X ditambah C2 E pangkat 2X ditambah C3 E pangkat 7X. Kita substitusiin nilai X-nya sama dengan 0, dan Y-nya itu sama dengan 0. Sehingga kita dapat nih persamaan 1 di mana C1 ditambah C2 ditambah C3 itu sama dengan 0. Kemudian kita lanjut nih ke yang Y aksen 0 itu sama dengan 9. Nah, tadi udah diketahui ya Y-nya. Kemudian kita turunin nih Y-nya menjadi Y aksen. Sehingga didapat Y aksen itu sama dengan C1 E pangkat X ditambah 2 C2 E pangkat 2X ditambah 7 C3 E pangkat 7X. Kita substitusiin nilai X dan Y-nya sehingga kita dapat persamaan 2 yaitu C1 plus 2 C2 ditambah 7 C3 sama dengan 9. Kita lanjut lagi ke poin yang ketiga yaitu Y aksen 0 sama dengan 87. Tadi udah kita turunin pertama Y-nya, sekarang kita turunkan ke turunan kedua Y-nya. Sehingga turunan 2Y-nya atau Y aksen-aksennya itu sama dengan C1 E pangkat X ditambah 4 C2 E pangkat 2X ditambah 49 C3 E pangkat X dan Y-nya. Dan kita dapat persamaan 3 yaitu C1 plus 4 C2 ditambah 49 C3 sama dengan 87. Nah, tadi kita udah dapat persamaan 1, 2, dan 3. Berarti kan kita bisa menghitung nilai dari C1, C2, dan C3 sih. Nah, dari persamaan 1, kita dapat ketahui bahwa C1 itu sama dengan minus C2 minus C3. Dan kita nambahkan persamaan ini persamaan 4. Kemudian, persamaan 4 ini kita substitusikan ke persamaan 2. Di mana persamaan kedua tertera seperti ini. Dan C1 kita substitusikan sehingga kita menemukan bahwa min C2 min C3 ditambah 2 C2 ditambah 7 C3 sama dengan 0. Itu kita sederhanakan sehingga menjadi C2 sama dengan 9 min 6 C3. Dan kita namakan ini sebagai persamaan ke-5. Selanjutnya, dari persamaan 4 dan 5 tadi kita substitusikan ke persamaan 3 sehingga akan ketemu bahwa nilai C3 itu sama dengan 2. Nah, karena nilai C3 ini sudah sama dengan 2, kita lihat kembali ke persamaan kelima. Di situ kita dapat menentukan nilai C2 dengan substitusikan nilai C3. Sehingga didapat bahwa nilai C2 itu sama dengan minus 3.
Nah, nilai C2 dan C3 udah kita ketahui nih. Terus dari persamaan keempat tadi, ini kita bisa menghitung atau menentukan nilai dari C1. Ya tinggal disubstitusiin aja. Jadi C1 itu sama dengan min C2 min C3. Substitusikan sehingga ketemu C1 itu sama dengan 1. Nah, setelah nilai C1, C2, C3 itu udah ketemu semua, nah kita substitusi ini ke solusi umum, di mana C1 sama dengan 2, sehingga ketemu bahwa solusi khususnya adalah Y sama dengan E pangkat X minus 3E pangkat 2X plus 2E pangkat 7X. Oke, selanjutnya kita akan ke soal 3. Soal 3 akan dijelaskan oleh Mas Naufal. Kepada Mas Naufal, saya Baik, terima kasih waktu dan layarnya. Moderator, untuk yang selanjutnya adalah soal nomor 3, yaitu carilah solusi umum dari persamaan diferensial berikut. Y absen, 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 plus 4Y absen, 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 minus 13Y absen, absen, minus 40Y absen, plus 48Y sama dengan 0. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, kita menentukan persamaan karakteristiknya terlebih dahulu, yaitu dengan memisalkan dengan M menjadi M pangkat 4 plus 4M pangkat 3 minus 13M kuadrat minus 40M plus 48 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan, maka menghasilkan M plus 4 dikali dengan M plus 4 dikali dengan M min 3 dikali dengan M min 1 sama dengan 0. Maka diperoleh M1-nya sama dengan M2, yaitu sama dengan min 4. Lalu M3-nya adalah sama dengan 3, dan M4-nya sama dengan 1. Maka diperoleh nilai M yang terdiri atas akar-akar real dan ada yang sama, serta terdapat akar real yang berbeda. Sehingga solusi umumnya kita dapat menuliskan dengan Y sama dengan C1 plus C2X kali E pangkat X plus C3 E pangkat M3X plus C4E pangkat M4X. Lalu kita substitusikan menjadi Y sama dengan C1 plus C2X pangkat X plus C3E kali pangkat min 3 pangkat X plus C4E dikali C4E pangkat X. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Noval atas penjelasannya. Nah, setelah soal ketiga, kita lanjut nih ke soal yang keempat. Nah, soal yang keempat ini akan dijelaskan oleh Mbak Amelia. Kepada Mbak Amel, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini untuk soal nomor 4, yaitu carilah solusi umum dari persamaan diferensial berikut, yaitu Y4 aksen dikurang 3Y3 aksen dikurang 4Y2 aksen min 2Y aksen plus 8Y sama dengan 0. Pertama-tama kita menentukan persamaan karakteristiknya terlebih dahulu, yaitu menjadi M pangkat 4 min 3M pangkat 3 min 4M kuadrat min 2M plus 8 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan menjadi M min 1 dikali M min 4 dikali M kuadrat plus 2M plus 2. Untuk M1 dan M2 diperoleh M1-nya 1, M2-nya 4. Lalu untuk M3 dan 4 kita menggunakan rumus ABC, yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Di sini untuk A-nya itu 1, B-nya itu 2, dan C-nya itu 2. Lalu kita substitusikan ke rumus ABC tadi, menghasilkan M3,4-nya yaitu min 2 plus minus akar min 4 per 2, lalu disederhanakan menjadi min 2 plus minus 2I per 2. Lalu didapat M3 dan 4-nya yaitu min 1 plus minus I. Lalu karena akar-akar yang diperoleh yaitu akar persamaan karakteristik real berbeda dan akar kompleks, maka solusi umumnya yaitu Y sama dengan C1E pangkat X ditambah C2E pangkat 4X ditambah E
pangkat min X dikali C3 sin X plus C4 cos X. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Amalia atas penjelasannya. Nah, gimana teman-teman? Makin ngerti nggak sama penyelesaian soal dari persamaan diferensial linear order tinggi homogen dengan koefisien konstan. Nah, itu aja dari kami kelompok 7. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.